Sekilas saya analogikan analisis digital itu sebagai autonomous car. Ya, hanya analogi aja. Nanti pada saat kita bicara tentang pesawat terbang, ya sama. Pesawat terbang banyak sensornya, altimeter, ada pitot tube, ada kamera depan belakang, ada GPS, ada autopilot yang berusaha memikirkan itu semua. Ya, terus aja aktuasinya. Harus apa yang dibelokkan, eleronnya gimana, elevatornya gimana, ya pedalnya dan lain-lain. Hal itu semua adalah analisis digital. Saya di sini sebagai fasilitator saja, ya, bukan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan kita sama. Kita cari ada di internet, ada di buku, ya sumbernya sama. Ya saya hanya memfasilitasi bapak-bapak taruna-taruni di sini supaya bisa mempelajari analisis digital bisa lebih cepat. Ya sebenarnya bapak-bapak taruna-taruni bisa belajar sendiri, cuman mungkin waktunya akan jauh lebih lama kalau tidak ditunjukin. Ya. Sama seperti saya ngajak bapak taruna-taruni ke sebuah mall baru, katakanlah Mall Alam Sutra di sini di daerah Serpong. Bapak-bapak belum tahu ada toko apa aja di situ, WC-nya di mana. Ya saya ajak keliling. Tapi nggak perlu sama saya masuk ke WC-nya, masuk ke tokonya. Ya saya hanya tur. Sekilas silakan kalau ingin mendalami lebih lanjut masuk ke tokonya. Ingin mendalami lebih lanjut masuk ke toiletnya. Dan lain-lain. Tanya sama yang jualan di sana. Mungkin akan lebih banyak ilmunya daripada saya sebagai tour guide. Ya. Jadi tugas saya hanya memfasilitasi taruna-taruni untuk bisa ingin lebih jauh mendalami tentang analisis digital. Pertemuan kita hanya 11 kali pertemuan, tidak banyak. Ya, mudah-mudahan bisa men-trigger taruna-taruni untuk bisa menaikkan tadi nilai diri, harga diri tentang analisis digital. Jadi semuanya ya 90% tergantung dari Anda. Ini Anda. Anda sebagai student menentukan diri Anda. Student will not need to learn how to memorize fact. Jadi saya tidak akan tanya misalkan pada saat UAS atau UTS, Ibu pengetahuan Bapak Ibu. Cuma itu tanya ke bot. Tidak perlu Anda memorize, ya menghafal. Tapi tahu di mana mencari data itu. Anda harus bisa meriset. Anda harus menjadi problem solver, inovator, strategi maker. Itu penting, jauh lebih penting daripada mememorikan data-data yang ada di digital ke otak Anda. Oh, zaman dulu, zaman saya masih menjadi murid ya, menghafal ya, ditulis di papan tulis, harus Anda tulis lagi ke buku, di buku lalu dihafalkan. Sudah tidak zamannya sekarang. Zamannya sekarang adalah dari semua informasi itu Bapak simpulkan. Ya, taruna-taruni simpulkan. Silahkan ini apa artinya buat saya. Jadi kembali lagi saya hanya memfasilitasi kesuksesan tergantung dari taruna-taruni di sini. Kesuksesan Anda pada saat akhir selesai program ini, apa artinya buat Anda? Jangan sampai lulus hanya, oh lulus, saya dapat sarjana S1. Ya, itu terlalu kecil tuh target Anda kalau hanya itu. Saya harap kembali lagi tadi seperti di awal-awal, naikkan kapasitas diri. Karena dengan menaikkan kapasitas diri, Anda akan menaikkan valuasi orang lain terhadap diri Anda. Sehingga akan Anda dapat lebih. Oke, seberapa banyak tadi ilmu Anda sementara ini tentang analisis digital? Kayaknya sih mungkin tidak banyak ya. Nah, apa-apa karena ini adalah mata kuliah baru, ya. Saya pun dulu di S1, S2, S3 nggak belajar analisis digital. Ya. Analisis digital zaman dulu dengan analisis digital zaman sekarang udah jauh berubah. Ya 3 tahun terakhir, 1 tahun terakhir aja udah banyak berubah. Jadi apa yang saya pelajari tahun 2022 mungkin udah 80%-nya usang. Hanya 20% aja masih relevan.
Dulu tahun 2022 belum ada tuh generatif AI, ChatGPT belum ada. Sekarang ada ChatGPT, ada Bard, ada Pi, ada apa? Yang punya Microsoft, ada yang punyanya Apple, udah banyak sekali AI. Nah, sehingga kita sama-sama, jadi bukan hanya Bapak yang belajar, saya juga belajar. Banyak hal-hal yang baru yang dulu sulit diselesaikan, sekarang jauh lebih mudah. Merem selesai, kasarannya ya. Karena ada alatnya. Yang dulu tidak ada palu, sekarang ada palu. Jadi kerjaan kita jauh lebih mudah. Ya. Itulah yang kita coba bicarakan di analisis digital, mempermudah permasalahan-permasalahan yang dulu tidak bisa diselesaikan. Mudah-mudahan dengan teknologi yang baru kita bisa melihat dengan cara yang baru. Ya, a walk through the analysis digital. Jadi seperti ini analisis digital itu. Ya, masalah-masalah itu, pemandangan itu dari dulu juga ada di situ. Ya, kita tidak perlu cari pemandangan yang lain. Pemandangan yang ada kita lihat dengan cara yang berbeda. Itu saja. Pasti akan melihat cara melihat masalah berbeda. Sehingga solusinya akan berbeda.